Oke, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih disclaimer dulu. Karena video ini adalah hasil penggunaan gue di Oppo A31. Dan ini adalah unpopular opinion yang mungkin akan berbeda dari reviewer-reviewer gadget yang lainnya yang udah ngeluarin review Oppo ini. Menurut gue, intinya handphone ini bagus. Dan bisa jadi, handphone ini adalah handphone yang cocok buat nemenin lebaran kalian. Yuk, sebelum videonya lanjut, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, boleh banget pencet subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gua upload video. Dan buat kalian yang belum tahu kalau Main Lagi punya Instagram, silahkan langsung masuk ke Instagram dan cari Main Lagi YT, terus klik tombol follow. Yuk, bantu majuin channel ini supaya lebih baik lagi. Di luar kekurangannya yang kayaknya banyak banget yang udah ngebahas, gue mau ngasih list beberapa hal yang gue sukai dari Oppo A31 ini. Hal-hal tersebut bisa jadi pertimbangan buat kalian yang lagi nyari handphone baru di kelas harga 2-3 jutaan. Abis nonton video ini bisa juga kalian refleksikan nih, kira-kira handphone Oppo A31 ini cocok banget buat siapa? Bisa jadi ini cocok buat gebetan, bisa jadi ini cocok buat teman, bisa jadi ini cocok banget buat orang tua kalian yang kalau kalian pikir, gue mau beliin handphone buat emak gue, lebaran handphone baru. Ya siapa tahu kan? Yang pertama gue suka dari Oppo A31 ini adalah desain dan build quality. Yang gue pegang ini warna unitnya ini disebutnya warna hitam misteri alias mystery black. Secara look simple banget, hitamnya pekat dan bodinya kalau dipegang nggak terasa ringkih sama sekali. Meskipun bagian belakang ini terbuat dari polikarbonat, tapi levelnya menurut gue rasanya beda dari polikarbonat di handphone-handphone sekelasnya yang lainnya. Sayangnya orang Indonesia ini biasanya appreciate sebuah handphone itu dari SoC alias prosesornya doang. Jarang banget ada yang ngeliat materialnya dan build quality. Material dan build quality ini menurut gue hal yang membedakan Oppo dengan brand-brand merek lainnya. Mungkin itu kali ya yang bikin Oppo berani jualan handphone-handphonenya di harga yang sedikit lebih mahal daripada handphone-handphone kompetitor lainnya. Handphone ini feels premiumnya beneran berasa, kayaknya satu kelas lebih tinggi gitu feelingnya ketika gue megang ini ketimbang handphone-handphone sekelasnya. Sayangnya bodinya glossy nih kalau buat yang mystery black. Padahal kalau gue lihat di video dari teman-teman reviewer lainnya, unit yang warnanya mystery white itu finishingnya matte atau doff gitu. Gue pribadi kangen pegang HP yang finishingnya doff. Tapi urusan selera desain gue nggak bisa memaksakan ke kalian karena selera itu masing-masing orang pasti berbeda. Berat HP ini dengan casing terpasang juga tergolong ringan, cuma sekitar 200 gram aja. Dibandingin dengan daily driver gua, dimensinya lebih kecil tapi lebih berat, Oppo A31 ini jadi lebih berasa enak buat dipegang lama-lama. Sekali lagi buat desain ini preferensi pribadi banget ya, karena soal desain itu pastinya selera masing-masing. Gua suka sama si A, lo suka sama si B, beda. Oppo A31 masih menggunakan port micro USB untuk pengisian daya dan koneksi dengan perangkat yang lainnya. Selain itu juga Oppo masih menyediakan port 2,5 mm untuk audio. Jadi buat kalian yang suka main game dengan audio yang wired, kalian masih bisa nyolokin perangkat audio kalian ke Oppo A31 ini. Sensor-sensor di HP ini juga lengkap, cuma sayangnya HP ini belum menyediakan NFC. Ya wajar sih, karena range harga segini sebagian HP punya NFC, sebagian lagi enggak. Dan Oppo A31 ini bagian yang nggak punya. Yang kedua yang gue suka dari Oppo A31 ini adalah rasio layar yang memanjang. Layarnya berpanel IPS dengan ukuran diagonal 6,5 inci. Secara bawaan udah ditempel screen protector yang sayangnya keset banget buat selera gue. Buat main game agak kurang nyaman, jadi gue merekomendasikan buat dicopot aja. Layarnya ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Jadi ya lebih aman lah sama pasir-pasir atau debu-debu kasar yang menggores layar kalian. Biasa banget ya layarnya. Ya mungkin aja sih, tapi buat gue yang menarik adalah aspek rasio yang 20:9. Aspek rasio ini enak banget dipakai main game karena layar berasa lega dan juga asik buat lihat konten-konten video. Beberapa film udah punya aspek rasio 21:9 juga, jadi makin enak ditonton di Oppo A31 karena layarnya jadi nggak terasa mubazir. Gak banyak dari layarnya yang terbuang buat jadi black bar doang. Bezel kanan kiri dan atasnya juga udah lumayan tipis, tapi bezel bagian bawah emang masih kelihatan agak tebel. Oh iya, ini bisa jadi consideration buat kalian. Resolusi layarnya masih HD+, belum Full HD+. Kalau kalian emang udah biasa pakai HP Android dengan resolusi 1080p, emang resolusi segini akan kelihatan kurang rapet. Tapi selama 3 minggu gue pakai HP ini, sejujurnya biasa aja. Nggak terasa ada yang kurang atau ngerasa keganggu banget atau itu pixelnya kelihatan gitu. Nggak, biasa aja sih. Emang mau lo giniin.
Ngomong-ngomong, resolusi yang lebih kecil ini berimbas sama performa gaming yang lebih baik dan juga baterai yang lebih awet. Karena layar dengan resolusi yang lebih kecil itu pastinya nggak boros daya dan nggak boros tenaga. Jadi menurut gua, layar yang resolusinya kecil dengan SoC seperti ini itu win-win solution banget buat Oppo. Hal yang ketiga yang gue suka dari Oppo A31 ini, handphone ini bukan buat gamer, tapi bisa jadi gamer suka sama handphone ini. Kayak yang udah gue bahas sebelumnya, berat dari handphone ini tergolong ringan, yang pasti enak buat diajakin mabar seharian tanpa tangan terasa kebas yang berlebihan. Tapi mau apapun handphonenya, tapi mau gimana pun handphonenya, gue tetap merekomendasikan penggunaan gamepad yang dipasang di kanan kiri body handphonenya. Ini terkait sama ergonomis dan juga biar tangan kalian nggak cepet kebas. Kesian tangannya kalau dipakai main game lama-lama. Tersedianya game space dan smart sidebar yang bisa kalian swipe tiap kali main game, ini juga asik. Dengan game space di Oppo A31, kamu bisa matiin semua notifikasi yang masuk. Jadi main game nggak keganggu sama SMS penawaran pinjaman dari KSP Sejahtera bersama. Smart Sidebar juga bermanfaat buat kalian yang mau rekam gameplay waktu main game tanpa perlu install aplikasi pihak ketiga lagi. Storage Oppo A31 juga udah besar, 128GB yang berarti kamu bisa download banyak game buat dimainin. Storage ini juga masih bisa ditambahin dengan memory card maksimal 256GB untuk penyimpanan media lainnya. Untuk performa, memang Oppo A31 ini belum jadi yang terbaik. Dengan skor Antutu di angka 100 ribuan, ekspektasi kalian bisa sedikit diturunin terutama untuk mainin game shooter seperti PUBG Mobile dan Call of Duty Mobile. Untuk mainin Mobile Legends mah, ya elah. Bisa lah. Selanjutnya yang gue suka nih, baterainya gede. Kapasitas baterainya bukan yang terbesar, tapi sudah melebihi angka 4000 mAh. Tepatnya di 4230 mAh. Sepengalaman penggunaan gue dipakai seharian masih aman banget tanpa harus deket-deket sama charger. Baterai segini cocok banget buat nemenin kerja di rumah. Buat kalian yang punya kerjaan misalnya buat ngadmin IG, Oppo A31 juga udah cocok banget karena RAM yang dikasih juga udah 4GB dengan opsi 8GB kalau duit kalian cukup. RAM segitu sih harusnya kalau dipakai buat sosial media doang tuh lancar banget. Terakhir, gue suka sama hasil kameranya. Oppo A31 ngasih hasil kamera yang bagus untuk kamera belakang dan cukup bagus untuk kamera selfie-nya. Keempat kamera butuh cahaya yang cukup baik kalau kalian mau mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau cahayanya kurang, hasilnya cenderung ada noise kayak begini. Tapi kalau cahaya cukup, hasilnya menjanjikan. Gambar yang diambil nggak over sharpening dengan saturasi yang nggak berlebihan. Hasil foto portrait untuk kamera depan dan belakangnya juga rapi. Cuma kamera depan punya resolusi yang lebih kecil, jadi hasil gambarnya juga punya kualitas yang di bawah kamera utamanya. Sedikit trik nih, Oppo A31 ini nggak punya lensa ultra wide. Tapi buat kalian yang mau foto ramean, kalian bisa menggunakan mode pano untuk kamera depan dan belakang kalau mau ngambil foto yang lebar banget, kayak begini. Gimana menurut kalian? Buat gue suka banget sama handphone ini. Tapi emang Oppo A31 ini bukan handphone yang bisa direkomendasikan buat semua orang. Terus siapa yang cocok pakai HP ini? Bisa jadi orang yang cocok untuk menggunakan handphone ini adalah orang tua kalian atau orang-orang siapapun yang sangat peduli sama build quality tanpa pedulikan performa yang paling tinggi. Karena emang build quality-nya handphone ini ya menurut gue segitunya. HP ini juga ngasih kualitas foto yang nggak kaleng-kaleng, jadi bisa cocok untuk kalian yang suka sama fotografi. Tapi buat kalian perempuan yang tertarik sama handphone ini, gue merekomendasikan untuk ambil warna yang putihnya. Karena warna hitamnya ini agak terlalu polos ya dibandingkan sama warna putihnya yang cantik banget. Oh ya, ngomong-ngomong, semua HP Oppo bisa dibeli melalui program Better at Home. Kalian tinggal simpen nomor WhatsApp Oppo yang ini dan kalian bisa tanya-tanya tentang semua produk Oppo dan juga bisa beli langsung
Kalian tinggal tunggu aja di rumah, nanti handphone Oppo-nya sampai ke rumah kalian. Oke, segini aja dulu kali ya video tentang kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang gue suka dari Oppo A31 ini. Meskipun gue bilang gue mau nyebutin kelebihannya aja, tapi ternyata ada juga kelemahan yang tadi udah gue sebutin. Sekarang tergantung kalian mau beli Oppo A31 ini buat diri sendiri, atau mau beliin orang tua, atau kalian akan merekomendasikan Oppo A31 ini untuk orang lain. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like. Kalau kalian suka banget, silahkan di subscribe dan nyalain tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi setiap kali gue upload video. Dan jangan lupa juga follow Instagram @mainlagiyt. Kalau kalian gak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Dan dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.